sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Hai para koruptor, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Mungkin Pak Prabowo mau maafin, tapi rakyat kita apa kalau mau maafin? Koruptor akan dimaafkan jika mengaku dan mengembalikan duit yang dikorupsi. Gokil, mantap sekali. Nah, kasus Pak Tom Lembong bakal gimana ya? Kan nggak ada kerugian negara yang ditimbulkan dari tuduhan korupsinya. Jadi Pak Tom harus ngapain ya biar dimaafin sama Presiden Prabowo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, kemarin kita mendengarkan ya pidato dari Pak Prabowo yang bisa jadi memaafkan koruptor asalkan mau mengembalikan apa yang udah dicuri. Dan ini rame diperbincangkan oleh rakyat. Soalnya dulu ketika Pak Prabowo hendak menjadi seorang presiden ya kan, beliau pernah mengatakan bahwasanya ketika dilantik beliau akan menghabisi para koruptor, bahkan akan mengejar walau sampai Antartika. Kan ini luar biasa sekali ya. Dan harapan rakyat menitipkan kepada Pak Prabowo penuh bahwasanya menginginkan Pak Prabowo bisa menjadi presiden yang akan menghabisi para koruptor. Tentu ketika itu terjadi maka berubahlah negara Indonesia ini menjadi negara yang disegani, menjadi negara yang maju, menjadi negara yang rakyatnya tentu sejahtera tanpa adanya koruptor. Tapi pada kenyataannya yaitu yang ada dalam pidato Pak Prabowo. Bisa jadi Pak Prabowo akan memaafkan asal yang dicuri dikembalikan. Nah lalu bagaimana menurut teman-teman semua? Apakah setuju jika itu terjadi atau bagaimana? Atau jangan-jangan yang dimaafkan hanya yang separtai atau sekoalisi saja? Kalau oposisi dihabisi atau gimana? Ya jangan juga seperti itu. Lebih baik berlaku adil saja Pak. Terbukti koruptor, kasih hukuman yang setimpal. Rampas aset-asetnya biar nggak ada lagi koruptor. Maka dari itu dimulai dari disahkannya RUU perampasan aset menjadi UU perampasan aset. Kan mantap ini. Dan ini yang diinginkan oleh rakyat. Jadi ingat, jangan hanya omong-omong saja. Kita tetap akan dukung kok Pak. Kita semua akan dukung kalau itu program Bapak memang yang baik gitu loh. Nah teman-teman semua, ini nanti ada tanggapan dari Pak Mahfud MD, juga Yusril Mahendra dan juga para netizen ya. Oh iya, dan ada lagi guys, satu lagi nih. Pak Bahlil nih ya, cepet banget nanggapi pidato dari Pak Prabowo. Nah gue baca di CNN ya, Bahlil mengatakan, saya pikir itu salah satu terobosan hukum dan itu bagus supaya uangnya itu bisa dipakai untuk membangun jalan, sekolah, makanan bergizi, saudara-saudara kita yang belum ekonominya bagus, dipakai untuk subsidi, kata Bahlil dalam konferensi pers di DPP Golkar. Kok bisa ya ada pemikiran seperti itu? Ya memang baik kalau dipulangkan uangnya, tapi masa iya pelakunya nggak dihukum? Ini kan menandakan bahwasanya hukum di Indonesia lemah kan gitu. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Prabowo akan maafkan koruptor yang kembalikan uang rakyat. Bahlil Lahadalia, terobosan hukum yang bagus. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan memaafkan para koruptor jika mengembalikan uang rakyat adalah sebuah terobosan hukum bagus. Apalagi, kata Bahlil, uang itu nantinya bisa digunakan untuk membangun bangsa dan memberikan makanan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu strategi pemberantasan korupsi yang menekankan pada pemulihan kerugian negara atau aset recovery. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Emang bener Prabowo bakal maafin koruptor asal uang korupsinya dibalikin? Bahkan balikin duitnya bisa diem-diem alias nggak diketahui sama rakyat. Lah, kenapa harus diem-diem?
Lagian, apa kalau setuju dengan wacana ini? Dan apa alasan Prabowo? Penasaran? Nonton sampai habis. Gue bantu ringkasin. Saya mau bicara tentang apakah koruptor layak dikasih kesempatan kedua. Intinya, dalam pidato di depan mahasiswa Indonesia di Mesir, Prabowo lagi mempertimbangkan buat ngasih koruptor kesempatan buat tobat. Kata Prabowo, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Mekanisme balikin duit curian ini juga lagi dipikirin. Bisa jadi publik gak akan pernah tahu kalau ada pejabat yang baru balikin duit korupsi. Nggak salah nih. Tapi kata Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, wacana maafin koruptor ini adalah bagian dari amnesti. Kata Yusril, Presiden emang punya hak buat ngasih amnesti dan abolisi terhadap kasus apapun, termasuk korupsi. Ini juga udah sejalan dengan United Nations Convention Against Corruption yang udah disahkan dengan UU nomor 7 tahun 2006. Ini pun jadi strategi yang fokus ke pemulihan aset. Kata Yusril, hukuman udah nggak fokus ke kasih efek jerak, tapi menekankan buat keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Kalau koruptor cuma di penjara dan aset curian disimpan di luar negeri dan nggak dibalikin, gampangnya nggak akan ada manfaat buat negara. Nyatanya, ini bagian dari rencana pemerintah buat ngasih amnesti ke 44.000 narapidana. Tapi gimana menurut lo? Mungkin Pak Prabowo mau maafin, tapi rakyat kita apa kalau mau maafin? Mantap kan presiden kita? Belum ada 100 hari kerja, udah banyak wacana-wacana yang bikin heboh seluruh Indonesia. Gokil. Pajak naik jadi 12%, pilkada ditiadakan, koruptor akan dimaafkan jika mengaku dan mengembalikan duit yang dikorupsi. Gokil, mantap sekali. Anggota DPR dukung Prabowo maafkan koruptor asalkan kembalikan uang negara. Anggota Komisi 3 DPR RI Sodeson Tandra mendukung wacana Presiden Prabowo Subianto yang akan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang ke negara. Tandra menilai wacana itu merupakan hal yang berani dan selaras dengan tujuan hukum yakni memulihkan kerugian keuangan negara. Menurutnya, salah satu syarat pemberian maaf itu adalah uang negara yang dikembalikan koruptor harus dipakai sebesar-besarnya guna kepentingan bangsa. Hal ini penting apalagi pemerintah tengah membutuhkan uang untuk menjalankan sejumlah program prioritas. Tandra juga menilai tujuan penegakan hukum di sektor korupsi memang bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Lebih lanjut, dia mengatakan proses penegakan hukum terhadap koruptor perlu dilakukan secara transparan dan terbuka. Jangan sampai setelah pengembalian uang negara kemudian terjadi lagi praktik korupsi. Secara politik psikologis, saya kira itu merupakan ekspresi dari niat baik Pak Prabowo untuk menyelesaikan masalah korupsi yang nampaknya hampir membuat frustasi ya. Karena semakin lama, semakin membesar, kemudian kasus-kasus yang ada tidak bisa ditangani dengan tuntas. Oleh sebab itu kita harus hargai. Tetapi menurut saya itu berisiko ya. Kalau misalnya memaafkan korupsi, lalu apalagi dengan diam-diam, lalu asas pemerintahannya yang dua saja menyangkut akuntabilitas, pertanggungjawabannya gimana? Siapa yang melapor dan korupsi apa dan apa jumlahnya benar? Lalu asas transparansi juga bagaimana? Nah, belum lagi bertentangan dengan undang-undang misalnya. Kalau bertentangan dengan undang-undang sih ya gampang dibuat undang-undang baru kan gitu kan. Tetapi itu tadi, transparansi dan akuntabilitasnya tidak bisa dijamin. Dan belum tentu orang mengaku juga korupsi kan, gitu. Oleh sebab itu saya kira ya kita hargai itu bagian dari pernyataan Pak Prabowo yang katanya nanti akan berbuat sesuatu yang bisa dilihat sesudah 6 bulan. Oke? Presiden Prabowo akan memaafkan koruptor? Wow, oke, kita bahas. Saat masih kampanye dulu guys, Presiden Prabowo pernah bilang nih bahwa ia akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Kalau perlu, beliau akan kirim nih pasukan khusus. Wah, heroik banget ya. Tapi lagi-lagi, ini cuma omong-omong belaka guys. Karena baru aja beliau menyampaikan rencananya akan memaafkan koruptor yang mengembalikan uang curiannya kepada negara. Jadi kesimpulannya, koruptor nggak bakal lagi dikejar sampai ke Antartika ya. Cuma dikejar sampai ke ATM buat transfer balik uang curiannya kepada negara. Nah, kayaknya guys, ini bukan rencana baru Presiden Prabowo. Karena Menko Kumham Imipas, Yusril Iza Mahendra bilang nih, bakal ada ribuan koruptor yang akan menerima amnesti atau pengampunan dari pemerintah.
Beliau juga bilang nih, kalau memenjarakan koruptor itu nggak ada manfaatnya. Saya jadi penasaran nih, kalau koruptor bakal dimaafkan pas ngembaliin uang negara, nah kasus Pak Tom Lembong bakal gimana ya? Kan nggak ada kerugian negara yang ditimbulkan dari tuduhan korupsinya. Jadi Pak Tom harus ngapain ya biar dimaafin sama Presiden Prabowo? Nah, kalau teman-teman sendiri gimana? Siap memaafkan koruptor di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo? Halo guys, masih ingat gak tanggal 1 September 2024 lalu Pak Prabowo pernah mengeluarkan statement bahwa dia akan menyediakan anggaran khusus untuk memburu para koruptor. Nah, tapi ternyata di hari ke-59 dia sebagai presiden, dia mengatakan akan mengampuni koruptor asal dikembalikan. Jadi asal uang korupsinya dikembalikan. Nah, ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di hadapan mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir pada hari Rabu yang lalu ya, tanggal 18 Desember. Nah, bingung aja sih saya, kok nggak malu ya beliau mengeluarkan statement seperti ini. Kita ambil contoh misalnya si A ya. Si A korupsi 1 miliar gitu. Nah, uang korupsi itu lalu dibangun satu usaha misalnya gini ya. Lalu dengan hasil menyuap kiri kanan usahanya maju berkembang hingga mencapai mendapatkan keuntungan 100 miliar misalnya. Nah, lalu si A ketahuan korupsi. Lalu yang uang 1 miliar korupsinya ini dikembalikan. Dan setelah itu selesai masalah. Lalu bagaimana dengan segala macam kerusakan yang ditimbulkan? Nah, begini ya. Uang yang dikorupsi itu uang rakyat. Nah, terus kenapa Pak Prabowo yang memaafkan koruptor? Kita kan bukan kerajaan gitu ya. Ya, enak sekali ya rupanya jadi koruptor di negara kita ini. Cuma mengembalikan hasil kejahatan, dimaafkan, selesai perkara. Kalau menurut saya nih, koruptor itu memang sudah sepantasnya dihukum seberat-beratnya. Karena uang rakyat miskinlah yang mereka curi. Kalau kita lihat ya, kerugian negara akibat korupsi ini mencapai 56 triliun. Tapi uang pengganti ini hanya sekitar 19,6 triliun saja. Dan rata-rata hukuman koruptor selama tahun 2020 ini hanya berkisar 3 tahun 1 bulan. Dan dari 1.298 terdakwa korupsi, hanya ada 6 orang saja terdakwa yang dijatuhi denda maksimal. Beginilah, di negara dengan tingkat korupsi yang parah seperti Indonesia ini, sangat mungkin kan kalau ada elit politik yang terlibat dalam kasus korupsi. Nah, pernyataan Pak Prabowo ini justru menciptakan presiden buruk sih bagi dirinya, bagi pemerintahannya, dan tentunya bagi negara kita. Salam.